jelasin tentang Rosa Hair Ayam itu artinya apa? Terus berapa lama prosesnya, Bu? Insya Allah tanggal 23 Mei ini aku akan menggelar sebuah konser yang judulnya Here I Am Concert di Indonesia Arena. Jadi kita semua hari ini berkumpul di bersama teman-teman dari media yang udah mensupport aku untuk memberikan penjelasan tentang konser ini. Konser ini buat aku adalah perayaan dari hampir 30 tahun aku di industri musik Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus lagu yang udah aku keluarkan, dan ratusan lagu itu yang menjadi teman buat teman-teman yang ada di luar sana gitu, yang galau, yang lagi tiktokan, yang lagi joget-joget, yang lagi happy, lagi jatuh cinta, lagi putus cinta, semuanya pakai lagu aku gitu. Jadi di tanggal 23 itu aku berharap semua orang bisa datang untuk merayakan kejadian-kejadian apa yang udah pernah terjadi di dalam hidup mereka yang memakai lagu aku sebagai soundtracknya. Misalnya ku menangis ada yang lain sebagainya gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah konser yang amat sangat aku nantikan juga, yang disupport sama banyak orang. Coach, ini sangat bagus sekali, maksudnya ada nama baru di sini, boleh jelasin kenapa dan prosesnya seperti Yang apa? mana itu namanya? Jemima. Oh, oke. Di press con sebelumnya kan belum. Oh iya betul. Oke, kali ini aku mengajak kolaborator aku, seperti bisa dilihat di sini ada Bernadia, Yura, JKT48, Diva Barus, dan anak-anak jebolan dari idol juga, ada Rimar, Jemima, ada Audela, dan ada Sharla gitu. Kenapa? Karena aku ingin mereka merasakan juga dan merayakan sebagai musisi ataupun penyanyi Indonesia gitu di konser aku. Aku senang banget bisa berbagi panggung sama mereka, dan mereka juga amat sangat excited ya. Mereka tadi ada yang hadir di sini juga, dan kita ingin mempersiapkan sesuatu yang bisa diingat sama semuanya, yang belum pernah kejadian. Karena aku senang banget bikin sesuatu yang baru gitu. Misalnya mempersatukan suara-suara yang luar biasa ini dalam satu grup. Coach ini peduli dengan lingkungan juga, maksudnya concernnya sudah berapa lama dan memang sudah dipikirkan? Sebetulnya udah lama ya, udah cukup lama sebetulnya. Cuman mungkin aku tidak bisa bilang nggak mau melabeli diri aku adalah sebagai aktivis lingkungan, karena aku belum sebesar itu gitu impactnya terhadap dan usaha aku untuk dalam lingkungan ini. Di sini aku hanya sebagai seseorang manusia yang juga merasakan bahwa lingkungan kita ini harus juga diselamatkan gitu. Dari apa yang kita konsumsi harian gitu, yaitu konsumsi apa yang kita pakai ataupun yang kita makan gitu. Itu menurut aku mudah-mudahan aku bisa mengajak lebih banyak orang lagi, mempengaruhi banyak orang lagi untuk juga ikut serta dalam kegiatan menjaga lingkungan ini. Cak, bakal seribet apa sih nanti orang-orang yang akan datang itu kan diharapkan juga bisa bawa sampah plastik gitu. Itu ada tempatnya berarti kan butuh besar juga tempatnya, gimana tuh? Jadi insya Allah ini juga menjadi concern dari Inspire ya, dari tim aku. Nantinya di kita juga ada F&B kan, maksudnya ada bazar juga untuk makanan, minuman, dan segala macam gitu. Kita tidak bilang bahwa kita anti terhadap plastik gitu, ataupun anti terhadap sampah, karena itu udah menjadi bagian dalam hidup kita, tapi bagaimana untuk mengolahnya. Itu makanya aku memperkenalkan NGO ataupun perusahaan-perusahaan yang memang mereka biasa untuk mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna gitu. Nanti di sana pun akan ada banyak penampungan sampah, tempat-tempat sampah gitu, dan yang udah dipilah-pilah juga banyak. Yang pasti mudah-mudahan meminimalisasi sampah setelah ada kegiatan konser. Biasanya kan habis konser tuh banyak banget ya sampahnya. Nah kita bukan cuma mengumpulkan sampah, tapi juga mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Dan sejauh ini progres tiketnya seperti apa tuh? Udah sama berapa segala macam? Alhamdulillah beberapa kategori memang udah sold out. Kurang lebih 80% udah habis gitu. Hanya sedikit lagi lah yang
tersedia di tiket.com ataupun yang di tiket yang online yang di Inspire di offline-nya ya. Jadi ya alhamdulillah, makasih deh untuk itu tuh buat aku kayak semangat lah. Ternyata banyak orang yang excited juga dengan Nah, ini kan sebentar lagi mungkin kurang lebih 12.000 lah. 12.000. kan ini sebentar lagi persiapan fisiknya seperti Nah apa itu Teh? dia, itu amat sangat dibutuhkan ya, karena apa namanya, sebagai manusia dengan pancaroba ini gitu ya, lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan apa segala macam, itu juga mempengaruhi suara aku. Jadi ya menjaga sebaik mungkin lah kesehatan aku. Nah, untuk menghindar, ini kan konsep panggungnya juga menarik nih Teh, tadi yang ada lingkaran dan itu. Ini pertama kali kamu gunain Kak? Emang udah sering seperti itu? Terus untuk menghindari, tadi kan stamina ya, ibaratnya takut kamu jatuh atau gimana, kan sempat jatuh Iya, juga. Nah betul. itu gimana Teh? Betul. Pastinya nanti akan diperhatikan desain panggungnya juga ataupun baju yang aku pakai juga gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan lah ya, amin ya Allah, amin gitu. Dan desain panggungnya ini sendiri ada dari timnya Mas Pras dan juga tim-tim lainnya kayak Dash University untuk teknologinya gitu, Pipilaka Foundation dan lain sebagainya tuh, mereka yang mempersiapkan artnya lah. Bersama-sama dengan aku. Untuk kostum sendiri gimana? Ada yang spesial gimana? Thank you banget. Akan pakai berapa nih? Oke, kali ini aku bekerja sama dengan berbagai nama yang hebat-hebat di desainer Indonesia. Kalau tahun sebelumnya aku berkolaborasi dengan desainer dari luar negeri, kali ini semuanya Indonesia gitu. Yang pertama Maison Matt, terus udah gitu ada Tangan Official, terus udah gitu ada juga Tex Saverio, ada Wiki Wu, dan siapa lagi ya? Sebentar. Baju pertama itu di dalam ingatan aku. Siapa lagi ya? Satu lagi. Kayak pastinya aksesorisnya sama dari Rinaldi. Itu udah pasti. Ada menggunakan daur ulang nggak? Ada. Bajunya mungkin bajunya dari tangan, terutama ya, dari tangan itu pakai bahan yang memang ada konsep daur ulang. Ya, biasanya setiap konser itu minta libur berapa hari sebelum konser untuk persiapan diri gitu. Terus juga ada sebuah, ya kalau kita bisa bilang kan biasanya ada ritual-ritual sebelum manggung tuh ngapain aja sih sebelum konser tuh. Nah, manggung sama konser pasti beda ya. Iya betul. Persiapan dan ritualnya iya. seperti apa sih? Kalau buat aku pastinya berbeda karena ini adalah sebuah besar gitu ya. Jadi fisiknya, latihan fisik, latihan vokal, terus udah gitu mempersiapkan baju, itu baju sendiri udah 2 bulan gitu ya, lama gitu. Terus apalagi ya, konsep dan lain sebagainya, karena memang ini cukup mahal gitu untuk pagelaran ini, konser ini cukup mahal gitu. Jadi memang kita berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin lah usaha kita. Menjaga mood seperti apa Teh? Wow. Itu kan 3 jam ya ibaratnya. Benar, kesehatan dan mood. Kalau udah di atas pentas, udah di atas panggung, biasanya udah kayak moodnya enjoy aja. Insya Allah kayak gimana ya? Kalaupun aku lagi sakit, biasanya kalau begitu ada di atas panggung udah lupa sakitnya. Kayaknya mungkin diganti dengan adrenalin ya. Udah mulai latihan belum sih Oh sama sama teman-teman? satu lagi mungkin desainer Stella Risa. Tadi nggak sempat. Deh, udah mulai latihan belum sama teman-teman pengisi yang lain? Oh udah, kalau sama kolaborator belum, tapi untuk bikin aransemen lagu sama Mas Dendi dan Dila Sahido, music director aku, kita udah workshop berkali-kali, tinggal jreng gitu. Tadi di spill ada 3 single itu yang bakal dibawain di sini. Itu yang sama Dipa Barus atau Iya di betul, luar yang itu? sama Dipa Barus. Oke, ada Berarti ini remake ya, Teh? remake dari Di remake betul. Karena menurut aku ya itu tadi, lagu-lagu Indonesia itu luar biasa gitu. Jangan sampai berhenti di satu generasi aja. Aku berkewajiban rasanya untuk meneruskan lagu itu ke generasi-generasi selanjutnya. ada 3 lagu tadi, mungkin boleh disebutkan dan alasannya apa memilih lagu itu Teh? Kita namain ini Asmara Dansa karena 3 lagu ini upbeat gitu. Ada lagu Serasa, Juwita, dan juga Sinaran.
Sinaran ini dulu dinyanyiin sama Sheila Majid, Dato Sheila Majid, dan nanti ada satu kolaborator aku namanya MK dari K-Click, itu adalah rapper dari Malaysia. Aku minta dia untuk mengisi di dalam lagu ini juga. Jadi aku mau menunjukkan bahwa dengan musik kita tuh bisa bersaudara gitu, terlepas dari kita itu siapa. Selama kayak ini kan konser yang kesekian kalinya, masih suka ada rasa nervous gak sih? Dan biasanya atasinnya seperti apa? Nah, deg-degan ya, karena overthinking kadang-kadang kan, ini udah beres belum, ini udah beres belum. Rasanya itu kayak sakit mah berkali-kali. Tapi yang paling pasti mengatasinya dengan mempersiapkan diri, latihan yang cukup, dan aku harus yakin bahwa semua udah dipersiapkan dengan baik. Aku tuh soalnya pemikir, jadi kayak sampai misalnya tuh tadi kayak desain untuk sarung sampah aja itu aku pikirkan gitu, apa aja yang ditulis ya, apa yang lucu, apa yang menarik orang untuk bisa memasukkan sampahnya gitu ke situ. Jadi itu aja aku pakai itu pikirkan. Jadi tapi kalau aku udah siap dengan segala macam itu, biasanya aku lebih tenang. Jadi udah langsung, kayaknya tahajudnya nggak boleh berhenti juga ya, sampai menjelang konser, sholat duha, tahajud, apapun itu yang aku bisa lakukan, karena memang apapun itu selanjutnya memang Allah lah ya. Lanjut ya Teh, ini setiap hari Sama persiapan kolaborasi bareng Bernadia, lagu apa mungkin akan Wow, dinyanyikan? itu rahasia. Lagunya Bernadia atau lagu Rosa? Ada dua-duanya. Jadi kita mau bikin pokoknya seru deh. Dan Bernadia kayaknya belum sempat jadi bintang tamu siapapun juga ya. Jadi aku waktu ngajakin Nadia juga kayak, hah serius gitu. Jadi aku sendiri padahal kayak seneng banget karena waktu aku dengerin lagu-lagunya dia tuh aku ngerasa kayak dia kayak lagi menceritakan tentang hidup gue gitu. Nama ini bakal nambah nggak? Udah fix? Insya Allah fix ini. Kalau ada tambahan, alhamdulillah. Ca tadi bilang ini termahal di antara konser-konser Ocha yang lain. Mungkin karena venue-nya kan paling besar. Venue-nya kenapa aku sukanya di dalam indoor gitu ya, indoor untuk aku juga ngeliat kan jangan sampai ada hujan atau apa segala macam gitu. Lagi beginilah, lagi cuacanya gitu. Jadi aku lebih suka indoor lah. Kira-kira apa? Ada deh. Ya, kira-kira apa sih Teh goals-nya dan ingin menyampaikan apa dari konser Irayam ini? Oke. Teh Ocha. Goals-nya adalah aku bisa menghibur, karena bagaimanapun kembali lagi ke dasarnya ya, aku adalah seorang penghibur gitu. Jadi aku berharap semua yang datang bisa terhibur, bisa puas, bisa tidur, pulangnya tidur dengan senyum, bisa mereka celebrating kehidupan mereka dengan lagu-lagu aku itu di konser aku. Jadi jarang kan orang datang ke konser sendirian, pasti ngajak temen, saudara, keluarga gitu. Itu aku pengen jadiin ajang itu memorable gitu buat mereka. Itu sih. Dan kayaknya setiap konser kamu kayaknya membawa anak-anak ini di ajang berbakat juga dan berbeda-beda ya kayaknya setiap konser itu. Kenapa sih alasannya? Kenapa ya? Karena aku ingin memberikan kesempatan aja buat mereka mencicipi panggung aku gitu. Dan mudah-mudahan kalau abis itu ketulak ya, mereka bisa merasakan juga konser mereka sendiri gitu. Insya Allah nanti. Aku sendiri memang sebagai budaya Indonesia. Bercanda. Enggak sih. Kayaknya kali ini tidak terlalu melabeli dengan kedaerahan, karena itu udah pernah dilakukan sebelumnya sama aku nyanyi lagu di konser aku yang pertama, bahkan aku nyanyi lagu Bubui Bulan. Aku inget banget Bubui Bulan yang diaransemen oleh Erwin Gutawa gitu. Jadi abis itu aku rasa aku selalu berpikir apa yang belum pernah, itu aja sih. Jadi yang udah pernah biasanya nggak diulang, kecuali lagunya. Tapi lagunya pun diaransemen yang berbeda terus. Iya. Baju udah disiapin, panggung disiapin, konsep daur ulang sudah disiapkan, mic sudah disiapkan belum sih Teh Ocha? Apa mau pakai ini? Mic seperti apa yang akan dipakai Rosa di konser kali ini gitu? Kalau boleh tahu. Bagus sekali ya ini. Atau mic kesayangannya Teh Ocha? Bisa ditaruh di saku. Atau mic kesayangan Teh Ocha gitu yang akan dipakai? Oh iya, penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic ya, ada 4
ada 4 mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Thank you. Oke. Itu kalau boleh tahu Harganya berapa? Dan itu kayaknya koleksi mic gitu. Iya benar. harganya dulu berapa gitu. Aku suka. Karena gini. Kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus. Tapi bukan berarti harus selalu mahal tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya. Sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. Sampai Santai. puluhan atau ratusan gitu. Ratusan juta satu mic-nya. Tapi ya gimana ya, namanya juga modal. Ada berapa koleksinya kalau boleh tahu? ada 4 lah. Nah, ini kan konser kamu ada surprise-nya nih, Teh. Mungkin bocoran sedikit. Ya, nggak, bukan surprise. Yang menarik nggak sih? Mungkin dengan yang menyanyi Dada Cinta, apakah Oh, ya ada Allah. Ariel Dewasi datang Ya atau Allah, gimana? tiba-tiba. Enggak. Kali ini Kak Ariel soalnya udah jadi kolaborator aku di 25 Shining Years. Tapi Ariel bakalan nyanyi buat konser Here I Am ini nanti yang di Kuala Lumpur. Karena orang-orang di Malaysia, selama aku di Malaysia juga belum pernah ngajakin Ariel untuk konser di sana gitu. Jadi insya Allah nanti 14 Juni itu juga besar juga di Axiata Stadium ya, Indoor Stadium di Kuala Lumpur. Nanti akan ada Ariel juga. Nah ini kan sebelumnya juga dibikin dokumenter. Apakah ini akan dibikin dokumenter juga nantinya ke depan? Kita akan merekamkan, tapi nggak akan dibikin film sih. Untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu misalnya nanti tahun-tahun ke depan. Jadi Indonesia dan Malaysia aja ya? Iya betul, Indonesia, Malaysia, mungkin akhir tahun nanti Singapura. Teh, untuk performing rate sendiri sudah dipikirkan oleh tim seperti apa sih? Oh iya ya? dong. Kalau kalau untuk performing rights, pastinya dari awal sekali memang selalu kita membayarkan itu kepada LMK ataupun kepada LMKN gitu ya. Dan saat ini pun sama pastinya. Udah aman insya Allah.